in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to hell. The third day he rose again from the dead. He ascended to heaven and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of body, and the life everlasting. Amen. In one faith and one heart, we are living as a body of Christ because of His gospel of the kingdom. Proverbs 22, verse 6. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Gospel must get younger. Let's make it fun, make it meaningful. Shalom KGC. Kurang nih, suaranya kurang. Shalom KGC. Haleluya. Siapa yang percaya Tuhan besar di dalam kita, mari banget berdiri. Mari kita memuji nama Tuhan. Come on. Boleh tangannya, tepuk tangan di atas yuk. Yuk. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku, come on. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Siap lompat semua. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, dan tak menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Wow, lebih keras suaranya, come on. Wow, imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Oh, here we go, come on. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, dan tak menjadi kuatku. Sekarang
Aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Boleh tangannya, tepuk tangan di atas kepala kita, come on. Sekali lagi. Lebih keras. Ayo, come on, nyanyikan. Bila karena amin Tuhan, bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai kuat. Bila kau di sisiku, kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai dan kuat. Sekali lagi nyatakan, bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai. Siap semuanya. One, two, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan tak menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan tak menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Come on, say, Kau besar di dalam. Kau besar di dalam. Praise the Lord, come on. Mari kita sama-sama sorak-sorai nama Dia, Yesus Kristus yang berkuasa atas kehidupan kita. Let's go Kenyans! Yang dapat gantikan kasih yang Kau berikan. Tiada bagiku Tuhan lain selain Engkau, Yesus. Takkan pernah lelah melayanimu, takkan berhenti tinggikan namamu. Yesuslah harapanku, Yesuslah kekuatanku, Yesus Kau Tuhan alasanku berikan hidupku. Yesuslah semangatku, Yesuslah landasanku, Yesus Kau Tuhan alasanku layanimu selalu. Sing with me. Oh 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 oh. Tiada yang dapat gantikan kasih yang Kau berikan. Tiada yang dapat, tiada bagiku Tuhan lain selain Engkau, Yesus. Let's declare this together. Takkan pernah lelah melayanimu, takkan berhenti tinggikan namamu. Yesuslah harapanku, Yesuslah kekuatanku, Yesus Kau Tuhan alasanku
Yesuslah semangatku, Yesuslah landasanku, Yesus kau Tuhan, alasanku layanimu selalu. Sing this in one voice. Takkan pernah lelah melayanimu, takkan berhenti tinggikan namamu. Yesuslah harapanku, Yesuslah kekuatanku, Yesus kau Tuhan, alasanku berikan hidupku. Yesuslah semangatku, Yesuslah landasanku, Yesus kau Tuhan, alasanku layanimu selalu. Yesuslah harapanku, Yesuslah kekuatanku, Yesus kau Tuhan, alasanku berikan hidupku. Yesuslah semangatku, Yesuslah landasanku, Yesus kau Tuhan, alasanku layanimu selalu. Say yeah, whoa, yeah, louder, whoa, yeah, Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Thank you for your grace, thank you for your love. Kami bersyukur Tuhan memiliki Raja Bapa seperti Engkau Tuhan. Kami mau menyembah-Mu lebih dalam lagi Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan. Thank you Jesus. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. A trampled death, where is your sting? Here I declare my victory. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. A trampled death, where is your sting? Here I declare my victory. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you never let me go. Come on, musicians, let's sing. Your love is greater than my fear. Your grace is greater, stronger than my sin. Oh, trample death, where is your sting? Here I declare my victory. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way,
Even in the darkest night, you never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you never let me go. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you never let me go. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. I'm not afraid, God is for me. Come on. I'm not afraid, God is for me. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. I'm not afraid. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battle. Even in the darkest night, you never let me go. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battle. Even in the darkest night, you never let me go. Even in the darkest night, even in the darkest night, you never let me go. Oh, even in the darkest night, you never let me go. Even in the darkest night, you never let me go. You're a faithful God. You'll never let me go. Ku percaya Engkau ada dan tak pernah tinggalkan. Di dalam badai pun Engkau ada Tuhan. Dan ku tenang bersamamu, takkan ku takut, takkan ku goyah. Kasih-Mu
faithful. Mari kita sama-sama buka di Mazmur 95 ayat 1 sampai yang ke-7. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Bila kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar. Dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya. Dan darat, tangannya lah yang membentuk. Oh, oh, let's worship Him because He's faithful. He's faithful to you, to us. Oh, nyanyikan penyembahanmu di tempat ini. Sing with me, just worship with me. Oh, hallelujah. Faithful, be enthroned, my King, be enthroned, my King, be enthroned, my King, be enthroned, my King. Oh, blessed is He. Come on, church. Blessed is He. Join now and sing. Jesus is King. He reigns forevermore. Come on, church. Let's sing it out. Blessed is He. Blessed is He, God, in the name of the Lord. Join now and sing, Jesus is King, forevermore. Blessed is He, blessed is He who comes in the name of the Lord. Lift your voice, lift your hand, musicians, come on. Join now and sing. Jesus is King, He reigns forevermore. Come on, church, let's sing it out. Blessed is He, blessed is He who comes in the name of the Lord. Join now and sing. Jesus is King, He reigns forevermore. Blessed is He. Blessed is He who comes in the name of the Lord. Join now and sing. Jesus is King, He reigns forevermore. Come on, church, let's declare this. Blessed is He. Blessed is He. Oh. Blessed is He who comes In the name of the Lord.
Hosanna, Hosanna, and the highest forever. Hosanna, Hosanna, hallelujah, forever. Hallelujah, Hosanna, Hosanna in the Terima highest. kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus terima kasih buat kesempatan ini ya Bapak. Kami semua bisa berkumpul bersatu di sini, berkomunitas di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang selalu bertahta dan berkuasa dalam hidup kami ya Bapak. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Berikan kami hati yang selalu haus dan lapar ya Tuhan akan kebenaran firman-Mu. Juga sebelum itu kami mau memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini bisa berguna untuk rancangan-Mu ke depan dan depannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap ya Bapak. Amin. Dipersilakan duduk Kejicians. Oke, hari ini kita bakal melakukan persembahan ada 2 macam ya Kejicians. Yang pertama persembahan reguler yang akan diberikan, nanti Kejicians bisa memberikan lewat kantong persembahan yang akan diedarkan oleh Asher. Juga persembahan kedua adalah persembahan misi, bisa Kejicians berikan lewat keranjang yang juga akan diedarkan oleh teman-teman Asher. Apa mungkin ada yang belum dapat amplop? Boleh angkat tangannya? Oke, sudah dapat amplop semua ya Kejicians. Atau kalau nggak bawa cash nih, bisa langsung scan QR code yang ada di layar ini. Selamat memberi Kejicians. Oke, buat selanjutnya, masih ingat gak Kejicians ayat yang ayat kunci dari minggu kemarin? Ada yang masih ingat? Kalau nggak ingat nggak apa-apa, tak kasih tahu. Dari Matius 5 ayat 8 sampai 10. Tapi kali ini ayat yang akan jadi ayat kunci di pertemuan minggu ini, di ibadah hari ini adalah lanjutannya Kejicians. Dari Matius 5 ayat 10 sampai 12. Kita berdiri bareng-bareng yuk Kejicians buat baca ayat ini bareng-bareng. Oke, kita bareng-bareng ya Kejicians bacanya. Matius 5 ayat 10 sampai 12. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Oke, boleh duduk lagi Kejicians. Dan tanpa berlama-lama lagi, yang udah kita tunggu-tunggu, saya persilahkan kepada Koko KGC Royal. Siapa sih yang gak tahu Koko ini? Silakan Ko Hizkia Setiawan. Oke. Thank you Feli, thank you. Haleluya. Sekali lagi shalom Kejicians. Selamat sore semuanya. Hari ini saya mau menyapa, kita kedatangan ini KGC Kota Surabaya, Pastor Nancy Piri hadir bersama-sama kita hari ini. Dan ada beberapa rekan dari Royal juga, ada Mas Dani, ya Daniel Saurni sebelah mereka tangan. Ini bagian pengajaran guys, bagian pengajaran Mas Dani. Dan ada juga yang bagian makanan-makanan, kalau di Royal itu ada Benita sama Yohan. Datang juga, terima kasih sudah datang, sudah mampir-mampir ke keluarga kecil kami. Oke, berapa banyak yang minggu lalu datang di apa yang di-sharingkan oleh Kakak Doni. Kakak Doni hari ini tidak bisa berhalangan hadir ya. Karena zona nyamannya tergoncangkan hari ini. Gak bisa hadir hari ini. Kita doakan Kak Doni cepat pulih ya. Dan Kak Doni, you know we love you so much Kak Doni. Oke.
Minggu lalu siapa yang hadir? Minggu lalu siapa yang hadir? Oke, minggu lalu kan dari Matius 5 ayat 3 sampai 9. Hari ini juga Matius 5 juga ya. Tadi sudah dibacain sama Feli. Nah, berapa banyak yang diberkatin sama sharingnya Kakak Doni minggu lalu? Berapa banyak? Yang diberkatin katakan yes. Ya, diberkatin Paul nggak stay, diberkatin Paul ya. Banget nih. Ini kesimpulannya ya. Kesimpulannya gini. Yang disampaikan oleh Kak Doni seperti ini. Don't fight for happiness, but find a way to get a peaceful heart, and the only way is only Jesus who brings peace in your heart. Ini yang disampaikan oleh Kak Doni. It's so good. Sangat luar biasa kemarin ya, sangat luar biasa. Kebahagiaan itu bukan tentang sesuatu, bukan tentang seseorang, ya, bukan terletak pada sebuah kegiatan, bukan terletak pada sebuah barang, tetapi yang Kristus ajarkan adalah kebahagiaan itu adalah tentang pribadi Allah yang membuka dirinya sehingga kita tahu siapa kita dan kita tahu siapa Allah. Ketika kita tahu dan memahami siapa kita di hadapan Allah dan kita tahu dan memahami siapa Allah bagi kita, nah inilah yang disebut kebahagiaan yang sejati. Kita tidak lagi terpatok oleh sesuatu barang, kita tidak lagi terpatok oleh sebuah kegiatan, kita hanya berpusat kepada satu pribadi, yaitu Allah sendiri. Nah ini dia, kebahagiaan yang Tuhan ingin berikan. Sekali lagi ya, kebahagiaan. One more time, kebahagiaan. Ini bukan berarti hidup tanpa tekanan. Ini bukan berarti hidup tanpa tantangan. Ini bukan berarti hidup kita nyaman-nyaman aja. Free semuanya, financial freedom. Wah kita nggak punya utang, nggak punya apa. Wah semuanya pokok bahagia. Mau apapun tinggal mikir aja ada gitu kan. Wah tinggal pengen dikit aja ada langsung. Itu bukan seperti itu. Ingat kemarin yang disampaikan oleh Kak Doni, arti kebahagiaan yang di sini itu apa sih? Katanya adalah diberkati, berkat, makarios. Kalau sampo namanya makariso, itu dari Kak Doni kemarin. Ya kreatif banget gue ya. Ini enaknya kalau pembicara sebelumnya itu lucu banget. Jadi joknya tinggal ngambil aja, tinggal kulaan dari minggu lalu. Nah, ini. Yang Yesus ajarkan adalah dan bukakan adalah yang Yesus ajarkan itu jauh lebih hebat, lebih luar biasa dari apa yang dunia bisa tawarkan. Dari apa yang dunia bisa berikan dalam kehidupan kita. Jauh lebih hebat daripada itu. Ada berkat yang luar biasa ketika Yesus memberikan pribadinya. Pengenalan akan pribadi Allah inilah yang membuat kita diberkati atau yang disebut kita ini berbahagia. Nah ini dia, kebahagiaan yang sedang Tuhan Yesus ungkapkan adalah bukan karena kita memiliki segalanya, tetapi karena kita dimiliki oleh Sang Pencipta segalanya. Bukan karena kita memiliki segalanya, tetapi Sang Pencipta segalanya itu memiliki kehidupan Yesus, termasuk saya. Ini yang membuat kita berbahagia. Well, anyway, kalau kayak tadi aku bilang ya, kebahagiaan itu atau yang diberkati, posisi kita diberkati di dalam Tuhan, itu bukan sekedar hidup tanpa tekanan. Kita akan tetap saja mengalami tekanan. Bahkan kita bisa dikatakan ya, seumur hidup kita, sepanjang hidup kita ini gak akan pernah lepas dari yang namanya tekanan. Gak akan pernah lepas dari yang namanya tantangan. Kita gak akan pernah lepas dari namanya pergumulan. Selalu akan ada itu. Pergumulan akan menghampiri hidup kita. Kalau bisa ini ya, kalau bisa saya katakan ini, saya ambil dari statementnya Pastor Nancy waktu dulu masih zaman COVID. Kita itu gak milih jadi COVID gitu kan. Kita gak milih jadi positif karena COVID. Tapi COVID yang milih kita. Sama aja. Kita gak milih jadi ada tantangan dalam kehidupan kita. Tapi tantangannya akan milih kita. Selalu. Berapa kali kita ngomongkan badai itu selalu ada dalam kehidupan kita. Nah, tapi pertanyaannya gini. Pertanyaannya mungkin ada dalam benak kita. Dalam benak kita adalah begini. Kalau semisal ikut Tuhan itu banyak tantangan, akhir pencobaan, iki masalah iki gak mari-mari dalam kehidupan kita. Nah terus, kenapa kita ini ikut Tuhan?
Ngapain? Kita ini setia sama Tuhan. Ngapain kita pelayanan? Ngapain kita pemuritan? Ngapain kita datang ibadah? Ngapain kita ikut MC? Ngapain dong? Kalau tantangan itu enggak berakhir dalam kehidupan kita. Bukankah Tuhan itu kan menjamin kehidupan kita. Katanya kita dibuat berbahagia. Apa bahagianya hidup dalam tantangan? Apa hebatnya, apa diberkatinya kalau kita hidup dalam tantangan? Tapi gini, dengar ini. Tuhan adalah pribadi yang menyatakan dirinya pada kita dan membawa masuk kita dalam kerajaannya. Adalah Allah yang mempunyai rancangan yang hebat. Tuhan tidak pernah kehabisan akal. Tuhan tidak akan pernah kehabisan akal ketika kita menghadapi sebuah tantangan. Ketika kita hadapin sebuah tantangan, kita menghadapi sebuah pergumulan, terus tiba-tiba Tuhan garuk-garuk kepala. Kok gitu sih? Itu tidak mungkin. Aduh, dapat tantangan lagi nih. Joel ini dapat tantangan, ya apa ya? Ini Kristo skripsinya agak susah ya. Tapi Kristo besok katanya ini ya, sidang ya Kristo. Go Kristo! Ya. Nggak ada ceritanya Tuhan terus garuk-garuk kepala gitu. Kok gitu sih? Perasaan semuanya baik-baik saja kok tiba-tiba ada tantangan. Enggak. Tuhan nggak pernah kaget dengan tantangan yang akan kita hadapi. Tuhan nggak pernah kaget terhadap pergumulan yang akan kita hadapi. Dia tahu segalanya. Dia punya rancangan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, hari ini yang mesti kita renungkan, pertanyaannya adalah, kita ada di mana? Kita tetap dalam rancangannya, kita tetap hidup setia di dalam kebenaran Tuhan, atau kita mulai enggan hidup di dalam kebenaran Tuhan. Atau kita mulai menyimpang dari jalan Tuhan. Ya otomatis kebahagiaan yang Tuhan katakan itu tadi, kita tidak akan pernah nikmati. Karena apa? Kita di luar rancangan Tuhan. Iya kan? Coba kita renungkan. Jangan-jangan nih, kita sedang di luar rancangan Tuhan. Kita sedang hidup di luar kebenaran firman Tuhan. Kita tetap harusnya ya, kita tetap berada di dalam rancangannya dan setia mengiring Tuhan. Bukan berarti terus akhirnya kita meninggalkan Tuhan. Listen to this. God never leave us in every season. He always with us in every circumstances. Christ will reveal His love and power. His grace will always empowering us in every circumstances. Jadi di dalam setiap keadaan kehidupan kita, in every circumstances, ada Kristus di sana. That's why judul saya hari ini adalah Christ circumstances. Jadi di dalam setiap keadaan kehidupan kita, ada Kristus di sana. Ada sosok yang menjadi dasar kita, alasan kita, landasan kita, dan tujuan kita untuk berbahagia. Tadi kan dinyanyikan kan, Yesuslah landasanku, Yesuslah alasanku, Yesus kau Tuhan, alasanku, layanimu selalu, ya kan? Ada Kristus di sana, ada sosok yang sudah membukakan dirinya dan berkata bahwa akulah kebahagiaannya sungguh dalam kehidupan. Hari ini saya akan bagi sharing saya menjadi dua bagian. Yang pertama adalah kesetiaan dalam kebenaran dan pengharapan dalam kesetiaan. Let's go deeper. Poin yang pertama, kesetiaan dalam kebenaran. Ya, kita perhatikan di ayat yang ke-10 sampai 11 ya. Perhatikan ini. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ini kayak aku bilang tadi ya. Minggu lalu, Doni sampaikan ayat yang 3 sampai 9. Itu menyatakan siapa kita di hadapan Allah. Ya kan? Bagaimana kita ini secara rohani itu sangat korupsi. Kita miskin di hadapan Allah, kita tidak berdaya, kitalah orang yang disebut dengan orang yang berduka cita itu kita. Di hadapan Allah. Tetapi luar biasanya, dia bukan Allah yang menuntut segala sesuatu. Justru dia membukakan dirinya. Dia datang
sang sumber bahagia itu dia datang, membuka dirinya, membawa kita masuk dalam kerajaannya dan menikmati kebahagiaannya. Nah, ini ya, ini yang dijelaskan di ayat 3 sampai 9. Nah, kalau Kejisians minggu lalu ini ngomong apa sih? Minggu lalu itu khotbah tentang apa sih? Ada live delay-nya di YouTube. Nanti lihat lagi supaya nggak ada ini ya, supaya nggak terskip gitu loh, supaya nyambung. Nah, di ayat yang ke-10 sampai 12 ini lebih serem. Cenderung lebih serem ini guys. Karena apa? Pada bagian ini Tuhan Yesus sedang menunjukkan apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita waktu kita mengiring Dia. Waktu kita hidup di dalam Dia. Ketika kita mendedikasikan hidup kita di dalam kebenaran, ini yang akan terjadi. Kita akan mengalami aniaya dan dicela. Ini yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, ayat 3 sampai 9 itu tidak menunjukkan bahwa wah, kamu akan tidak ada. Ayat yang ke-10 dan 12 sampai 12 itu menunjukkan apa yang akan terjadi dalam kehidupan. Ketika kita mengiring Yesus. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita ketika kita hidup di dalam kebenaran. Ini yang akan terjadi. Kita akan dianiaya dan kita akan dicela. Nah, tadi pagi saya dengerin khotbahnya Pastor Andrew di ibadah Royal. Pastor Andrew ngomong seperti ini. Ini adalah latar belakangnya adalah khotbah di bukit kan. Tuhan Yesus sedang mengajar kepada murid-murid, bukan kepada crowd, tetapi kepada murid. Bukan hanya crowd, apa bedanya crowd dengan murid? Crowd itu cuma sekedar fans aja. Wih, Yesus nih, Yesus. Ya sama kayak kita lagi ikutan war-nya ini, tiketnya Coldplay. Kita nggak tahu lagunya. Kita cuma tahu lagunya Coldplay mungkin Viva La Vida mungkin ya. Atau apa, atau Fix You dan segala macam. Cuma tahu dikit aja, tapi wah, misalnya ikut heboh aja supaya nggak ketinggalan gitu kan. Tapi itu cuma fans karbitan. Ya kan, fans karbitan cuma datang karena, heboh nih datang. Nah, tapi Yesus ngomong kepada murid-murid. That's why Tuhan Yesus akan mengatakan begini. Kalau kamu hidup di dalam kebenaran, kamu akan dicela karena aku. Dan ini jelas, kalau kita sudah masuk dalam kerajaan surga, masuk di dalam kebenaran yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita. Ketika Dia panggil kita masuk di dalam kerajaan, otomatis gaya hidup kita itu berbeda dengan dunia. Dunia punya budaya sendiri, kerajaan Allah juga punya budaya sendiri. Dunia punya prinsipnya sendiri, kerajaan Allah juga punya prinsipnya sendiri. Nah, otomatis kita ini akan hidup melawan arus dari dunia. Beda dengan dunia. Bahkan. Ini kan awal-awal Yesus melakukan pelayanan kan? Benar ya? Khotbah di bukit itu awal-awal Yesus melakukan pelayanan. Coba perhatikan, di Yohanes 17 ayat 14 sampai 16. Itu dia katakan gini, Tuhan Yesus itu bahkan berdoa kepada Bapa. Ini dekat-dekat Tuhan Yesus mau disalib loh. Di awal pelayanan dia mengatakan bahwa kamu akan dianiaya dan dicela. Pada waktu akhir ujung hidupnya Yesus di dunia sebelum dia diserahkan untuk mati, dia pun berdoa pada Bapa, ngomongnya seperti ini. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta, coba perhatikan, supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Ini jelas sekali. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita ini bukan dari dunia. Memang kita hidup di dunia, tetapi kita bukan hidup untuk dunia. Kita hidup di dunia, tapi kita hidup untuk kerajaan Allah. Beda, saudara. Kita memang tempat kita di dunia, tapi kita hidup untuk kerajaan Allah. Nah, mungkin terus akhirnya Yesus berpikir seperti itu. Oh, pantas. Aku udah cocok ya sama papa mamaku ya. Sering terjadi pertengkaran tuh, beda pendapat. Oh pantas, aku kok gak cocok ya sama gembala komselku. Oh pantas, aku gak cocok sama konco gerejaku. Aku gak cocok sama guru, gak cocok sama dosen. Aku gak cocok sama orang-orang di sekelilingku. Pantas, oh aku sekarang ngerti kenapa aku mengalami hal seperti ini.
karena aku ditentukan untuk beda sama dunia. Aku harus mengikuti Kristus dan harus mengalami hal seperti ini. Apakah benar kayak gitu? I don't think so. Karena gini, coba ya sekali lagi kita telaah. Persekusi yang muncul ketika kita hidup, persekusi akan muncul, aniaya dan celaan itu akan muncul ketika kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tantangan muncul ketika kita hidup di dalam jalan kebenaran dan bukan jalan pembenaran. Tantangan muncul bukan ketika kita hidup di dalam jalan kenikmatan kita. Tetapi ketika kita hidup berada di dalam jalan kebenaran. Coba renungkan. Kesengsaraan yang kita alami hari ini, itu karena kita memilih untuk hidup di dalam kebenaran, atau karena kita hidup di dalam pembenaran. Perdebatan yang tanpa ujung dengan orang rumah, dengan siapapun, dengan sahabat kita, dengan gembala komselmu, dengan teman-teman gerejamu dan segala macam, itu karena apa sih? Karena kita hidup dalam kelemah lembutan dan dalam kerendahan hati, atau karena kita hidup di dalam tinggi hati dan kekerasan hati. Coba renungkan. Tantangan yang kita hadapi lebih ke arah mempertahankan sesuatu, atau kita melepaskan keegoisan kita demi taat kepada kebenaran. Coba renungkan. Tantangan yang kita terima, sakit hati yang kita terima, proses yang kita terima, itu karena apa? Karena kita mempertahankan sesuatu, atau karena kita let go dan kita mau dibentuk. Sama-sama sakit, tapi beda. Yang satu mempertahankan sesuatu, yang satu mau dibentuk untuk menjadi sesuatu yang lebih indah. Tangkap ya Jesus. Coba ya, jangan-jangan nih ya, jangan-jangan gitu. Jangan-jangan nih, jangan-jangan kita menjadi sengsara karena kita menolak kebenaran. Gak heran kalau kita tidak menerima kebahagiaan dari Tuhan. Karena kita lebih memilih cara hidup dunia. Cara hidup yang mempertahankan sesuatu, cara hidup yang menonjolkan sesuatu, cara hidup yang ingin memaksakan sesuatu dalam hidup kita. Jangan-jangan kita sengsara. Hidup kita tidak mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Kita sudah tahu Raja Damai itu datang menghampiri kita. Katanya Tuhan itu sumber damai sejahtera dalam kehidupan kita. Tapi kok aku tidak mendapatkan damai sejahtera ya dalam kehidupanku? Kok tidak mendapatkan damai sejahtera? Coba telaah. Jangan-jangan kita ini hidup mempertahankan ego kita. Dan kita gagal untuk menyerah kepada kebenaran yang selalu mengkonfrontasi hati kita. Kita gagal untuk membiarkan kebenaran firman Tuhan itu untuk mengkoreksi hati kita. Akhirnya apa? Kita nggak bisa. Kita tidak bisa mendapatkan sesuatu yang indah dari Tuhan. Bagaimana Tuhan membentuk diri. Minggu lalu, waktu MC, makanya ya, setelah ibadah ini ada yang namanya, kita ini ada yang namanya MC. Ya? Nanti kita akan kumpul sama-sama dan di sana kita bisa sharing satu sama lain. Nah dari sharing ini kita saling menguatkan, termasuk saya pun dikuatkan. Ini contoh ya, ini hasil dari MC loh kemarin, dari MC kemarin ya. Ini salah satu saudara saya, Michael Aditya Karijanto, mengatakan kayak gini. Wah, coba lihat. Gitu kan? Hidup itu harus mengosongkan diri, bukan hidup dalam kekosongan. Iya kan? Hidup itu harus mengosongkan diri, bukan hidup di dalam kos-kosongan. Bedanya apa? Mengosongkan diri artinya menyerahkan segala hal dalam hidup kita kepada Tuhan dan kepada setiap rancangannya. Termasuk menyerah pada saat dia bekerja. Kalau hidup kosong artinya kita membuat segala sesuatu yang di sekeliling kita memenuhkan kehidupan kita. Beda ya? Kalau kita mengosongkan, kita bertemu dengan kebenaran. Tuhan, aku masih egois. Aku masih tinggi hati. Tak kosongkan hidupku. Kebenaranmu ngomong seperti ini. Kebenaranmu mesti rendah hati. Kebenaranmu mesti mengampuni. Kebenaranmu mesti mendoakan orang yang nyembelin. Ya, aku mau, tapi aku gak mampu. Aku
kosongkan diriku. Kiranya Tuhan berkuasa dalam kehidupan kita. Kita bertahan dengan apa yang kita punya. Sehingga apa? Tuhan yang punya hal yang luar biasa, dia punya damai sejahtera yang melimpah, dia punya sukacita yang menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kita nggak bisa ngerasain. Karena kita lebih mempertahankan apa yang ada dalam hati kita. Kita gagal untuk mengosongkan diri. Kita lebih suka hidup di dalam kekosongan. Akhirnya apa? Muncul apa? Tuntutan. Harusnya dia seperti ini. Harusnya dia mengerti aku dong. Kita hidup dalam kekosongan. Bukan kita hidup untuk mengosongkan diri. Sehingga apa? Harusnya kebenaran firman Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Nah, coba renungin gini, Kalau kita hidup dalam kekosongan, secara tidak sadar, secara tanpa kita sadari, justru kita yang menganiaya orang lain. Bukan kita yang dianiaya karena kebenaran, bukan karena kita yang dicela karena kebenaran, justru kita yang menganiaya orang lain menjadi tumbal untuk memenuhkan kebutuhan kita. Orang lain kita celah untuk memenuhi kebutuhan kita. Dan efeknya apa? Bukan kita yang dicela, tetapi melalui kita Tuhan dicela. Efeknya apa? Melalui kita bukan Tuhan dimuliakan, tetapi Tuhan justru dianiaya melalui kehidupan kita. Kalau kita hidup di dalam kekosongan. Lihat, firman Tuhan mengatakan, berbahagialah kalau kamu hidup dalam kebenaran dan kamu dianiaya. Jangan-jangan ya, kita hidup dalam pembenaran kita gagal membuat kebenaran firman itu mengkonfrontasi hati kita. Sampai akhirnya apa? Kita tidak membawa orang lain untuk cinta pada Tuhan. Justru membawa orang lain semakin kepahitan sama Tuhan. Semakin kepahitan sama gereja. Kita tidak membawa orang lain memperoleh menuju kepada jalan kebenaran dan kehidupan. Justru membawa orang lain berjalan dalam lembah kekelaman. Melalui kita. Membawa orang lain hidup dalam lembah kekelaman. Coba kita renungkan. Egyptians. Apakah kita hidup dalam kebenaran? Atau kita ini hidup dalam keinginan kita sendiri? Coba kita renungkan. Dampak apa yang kita bisa berikan pada orang lain? Dampak apa yang Tuhan ingin kerjakan sebenarnya dalam kehidupan kita? Jangan sampai tantangan yang kita hadapi itu bukan tantangan yang sebenarnya gak harus kita lewati sebenarnya. Tapi justru tantangan itu muncul karena keengganan kita hidup dalam kebenaran. Pertikaian-pertikaian yang kita hadapi itu bukan karena harusnya karena kita mempertahankan ego kita, dan justru ketika kita mempertahankan ego kita, pertikaian itu ada. Harusnya kita nggak perlu berhadapan dengan pertikaian itu, kita nggak perlu berhadapan dengan perpecahan dan segala macam. Tapi karena apa? Karena kita sendiri yang buat. Kita tidak perlu membawa, kita tidak perlu menghadapi sebuah tantangan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Tapi karena kita terlalu egosentris, dan akhirnya kita menghadapi tantangan tersebut. Dan ujung-ujungnya apa? Salahin Tuhan. Ujung-ujungnya apa? Tuhan yang disalahin. Tuhan kok kayak gini? Ujung-ujungnya seperti itu. Coba renungin ini. Mungkin juga ya. Ada dari beberapa Egyptians yang berpikir seperti ini. Dalam kebenaran, itu hidup dalam kebenaran, itu penuh tantangan. Dan sangat berat hidup dalam kebenaran. Ya gimana gak berat? Kita mesti mengasihi orang yang membenci kita. Bukan hanya mengasihi, tapi berdoa untuk orang yang membenci kita. Coba, di sini ada yang pernah benci seseorang? Ada? Gak ada ya? Saya aja yang berdosa. Aku penuh dosa, kalian suci semua. Jadi ya
Bayangin ya, kalau kita membayangkan aja, rasanya enak gitu kan. Benar gak sih? Apalagi mendoakan. Berat gak? Hidup dalam kebenaran. Berat. Hidup dalam kebenaran, penuh tantangan. Kita mesti bermurah hati. Justru kepada apa? Kepada orang yang menurut kita tidak layak untuk dapat kemurahan hati kita. Berat gak? Berat. Hidup di dalam kerajaan Allah. Berat. Dan justru belum lagi pandangan orang dianiaya. Coba nih, kalian datang ke gereja, aktif di gereja, hidup di dalam pemuritan, hidup dalam komunitas yang benar, komunitas yang membangun, komunitas yang sama-sama mensupport kalian hidup di dalam pertumbuhan, hidup di dalam Injil kerajaan Allah. Bayangin, lama-lama circle kalian semakin berkurang kan? Benar nggak? Circle yang dulunya hahihi, sis, bro gitu kan. Di sini sekarang, aduh tambah lama tambah banyak, tambah hilang. Teman-temanmu tambah hilang. Seakan-akan kamu dianiaya. Aduh, gak asik banget hidupku. Berat, hidup dalam kebenaran itu berat. Dan mungkin ada yang berkata gini, ya sekali-kali gak apa-apa lah ya bolos gereja. Saya bukan ngomong bahwa, kalian harus ini, kebenaran firman Tuhan yang mengadakan. Tadi kan sudah disampaikan juga kan. Datang pada Tuhan, naikkan pujian syukur pada Tuhan. Ini adalah celebration. Kenapa sih? Ibadah kita itu hari Minggu. Karena pada hari yang ketiga Yesus bangkit. Yesus mati itu kan hari Jumat. Hari ketiga itu bangkit, hari Minggu. Kita merayakan pengharapan yang tidak pernah hilang di dalam Kristus. Pada hari ini Yesus bangkit, hari yang ketiga. Kita rayakan sama-sama di tempat ini. Nah, dan ibadah itu mengandung janji. Firman Tuhan bilang gitu kan. Ibadah mengandung janji dalam kehidupan kita. So, kalau kita hidup dalam kesetiaan, dalam disiplin rohani, rasanya kita tuh gak enak. Kadang-kadang kita tertekan, kadang-kadang kita rasanya kok gak bagus ya untuk mental health. Hidup dalam kebenaran ini kok gak bagus ya sama mental healthku. Nanti apa kata dunia? Kita kan perlu juga hubungan sama orang lain. Saya tidak sedang melarang saudara-saudara Kejisian punya hubungan sama teman-teman saudara yang lain. Gak apa-apa, di kampus bergaullah. Tetapi untuk jadi sahabat kalian harus milih. Benar ya? Bergaul aja. Tapi gini, jangan sampai masuk terlalu dalam. Kalian harus punya. Ingat apa yang disampaikan oleh Pastor Ashley? Faith. Kalian mesti punya faith circle. Tapi gini, mungkin dalam menghidup ini, Yesus merasa, ini gak bagus untuk mental health. Dan akhirnya, kita seringkali berlindung di dalam sebuah statement. It's okay to be not okay. Gak apa-apa, ini lemah. Gak apa-apa, sekali-kali kita hidup dalam tidak sesuai dengan kebenaran. Saya tidak menyalahkan kita jadi lemah. Saya setuju, it's okay to be not okay. Gak apa-apa, sekali kita lemah gak apa-apa. Yang gak boleh gini, yang gak boleh adalah kita menyerah untuk tetap hidup dalam kebenaran. Lemah ketika kita lakuin kebenaran. Aku lemah dalam mengampuni, aku lemah dalam memberi, aku lemah dalam mendoakan, aku lemah dalam penginjilan, susah banget untuk melakukan hal ini. Gak apa-apa, lemah gak apa-apa. Tapi kalau kita sudah berhenti, kalau kita sudah menyerah, itu jangan. Jangan lakukan itu. Karena gini, tidak salah menjadi lemah dalam perjalanan menghidupi kebenaran. Tapi jangan pernah menyerah untuk tetap hidup di dalamnya. Tetap setia hidup di dalamnya. Jangan pernah menyerah untuk itu. Sangat layak untuk dipertahankan. Ada satu kabar baiknya. Supaya kita tetap menerima kebenaran dan kerajaannya. Tuhan Yesus tidak pernah menyerah untuk kamu. Dia sudah buktikan dengan sangat nyata. He never give up sekalipun semua orang meninggalkan dia. He never give up sekalipun kematian ada di hadapannya. He never give up sekalipun kutuk akan dia terima supaya di dalam dia kita dilayakkan di hadapan Allah. He never give up on you. So, never give up to live
in His righteousness. He never give up on us, guys. Jangan pernah nyerah. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau kalian hari ini ada beberapa yang dari dalam kehidupan kalian, aduh, aku sudah terlalu jauh dari Tuhan. Aku sudah terlalu jauh untuk meninggalkan kebenaran Tuhan. Aku sudah lama tidak berdoa, aku sudah bahkan sudah tidak percaya pada kuasa doa, pada kuasa firman Tuhan. Kalian sudah mungkin terlalu lama untuk meninggalkan hal itu. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan, sangat worth it untuk diperjuangkan hidup dalam kebenaran. Dan perjuangan kalian tidak pernah sendiri, karena Dia hadir di dalam kehidupan. Dia yang memberikan kuasa, Dia yang memberikan kekuatan, Dia yang memberikan hikmat untuk kita selalu hidup dalam kebenaran. Sekalipun dunia selalu memberikan persekusi dalam kehidupan kita. Hari ini, posisi kita di mana? Apakah kita tetap setia hidup dalam kebenaran firman Tuhan? Atau kita mulai meninggalkan kehidupan dalam kebenaran? Apakah kita mulai enggan untuk hidup dalam kebenaran? Kita lebih memilih untuk hidup di dalam dunia. Apakah kita mulai enggan untuk hidup dalam mengosongkan diri kita. Dan kita lebih memilih untuk hidup dalam kekosongan. Kita memilih untuk supaya orang lain aja yang mengisi kehidupan kita. Hari ini, Tuhan Yesus nyata dalam kehidupan. Dia mati buat kita semua. Dia bangkit memberikan pengharapan. Dan luar biasanya, Dia curahkan rohnya dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus bukan hanya kasih perintah supaya kita bertahan, tetapi Dia memberikan jaminan dan pengharapan supaya kita hidup setia dalam kebenaran. Dia memberikan pengharapan yang luar biasa. Kita masuk poin yang kedua, pengharapan dalam kesetiaan. Ya, ayat yang ke-12 ngomong seperti ini. Bersukacita dan bergembiralah karena upamu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Oke. Pada dasarnya seperti ini, Jesus. Kehidupan yang Tuhan sediakan sejatinya bukan kehidupan kita saat ini. Tuhan sedang menyediakan kehidupan yang kekal di masa yang akan datang. Kekal. Kita diciptakan di dalam kekekalan, ya kan? Dan kita diciptakan untuk kekekalan. Tuhan menyediakan kehidupan kita, Dia tebus kehidupan kita. Itu untuk apa? Kehidupan yang nanti. Kehidupan dalam kekekalan. Nah, mungkin ada beberapa berpikirin, waduh, ini lebih relate kalau disampaikan di ibadah yang jam 8.30, Kois. Itu yang sudah senior-senior di sana gitu kan. Yang dimana lagunya sudah nggak nyanyi lagu-lagu bahasa Inggris kayak tadi itu. Lagunya yang lebih banyak Yerusalem baru. Oh Yerusalem. Lebih banyak lagu itu mungkin ya. Jadi lebih banyak relate buat mereka. Mereka nggak relate sama Coldplay itu nggak ngerti Coldplay. Mereka lebih relate sama Hunter Payne mungkin daripada Coldplay. Pun tahu tentang Coldplay ngerti aku. Tapi fase nyanyi lagu Coldplay-nya Viva La Vida tuh waktu O-nya aja. Oh itu banter. Viva gak ngerti. Baru banter. Gak relate gitu. Mungkin itu kalau ngomong soal kehidupan yang kekal, kehidupan yang nanti, itu untuk orang yang senior. Tapi coba renungkan gini. Yakin tak yang senior akan berangkat lebih dulu? Yakin tak? Ada yang bisa jamin? Saya pun enggak bisa jamin. Siapa yang berangkat lebih dulu? Aku mungkin memang lebih tua ya. Tapi tidak ada yang bisa jamin. Siapa yang akan berangkat lebih dulu? Mungkin kalian, atau aku. Atau 15 menit lagi, aku berangkat lebih dulu. Thank you, Dre. Well, anyway. We never know, guys. Waduh, kok tiba-tiba serem gini ya, boys ya. Ojo ngomong sing nanti itu, kita ini masih muda, boys. Kita ngomong yang fun-fun aja. Bukannya Kois ngomong apa? Meaningful, make it fun, make it meaningful. Kita ngomong yang fun aja. Yang ngomong yang fun itu gampang. Gampang kita ngomong yang fun. Yang ngomong fun itu gampang. Gak usah dipikir, gampang aja. Itu sebuah kemasan. Supaya apa? Kita tahu meaningfulnya seperti apa.
kalau ngomong yang meaningful ada seperti ini. Bahkan pengkhotbah ngomong kayak gini. Lebih baik kita datang ke rumah duka daripada kita ke rumah pesta. Karena apa? Di dalam rumah duka kita bisa memikirkan tentang hidup. Hari ini firman Tuhan yang ngomong. Hari ini, terus gak usah mikirlah tentang kehidupan nanti aja. Justru mulai sekarang kita harus berpikir tentang kehidupan. Apa yang akan kita lakukan di dalam dunia ini. Jangan sampai kita hidup sia-sia. Jangan sampai hidup kita akhirnya tidak sesuai dengan rancangan kerajaan Allah. Kita justru hidup di dalam kerajaan dunia. Coba renungin. Jangan sampai kita membuat hidup kita masuk di dalam kotak sebelum kita benar-benar masuk di dalam kotak. Nangkep? Kita mati sebelum waktunya kita mati. Kita sudah masuk peti sebelum kita benar-benar kita masuk peti. Kayaknya dari perwakilan dari Aryo bisa maju menjelaskan lebih dulu. Perwakilan dari Aryo. Ya, well, jangan sampai hidup kita sudah masuk peti lebih dulu, masuk peti lebih dulu, kita sudah mati, kita tidak bisa melakukan segala sesuatu karena apa? Kita lebih sibuk untuk kehidupan kita sendiri daripada hidup untuk kerajaan surga. So hari ini, coba kita renungkan. Apakah gini? Hidup ini adalah kesempatan, guys. Hidup ini adalah kesempatan di mana Tuhan ingin bekerja di dalam kehidupanmu. Jangan sampai Tuhan sudah kasih anugerah yang luar biasa dalam kehidupanmu. Tuhan kasih karunia yang luar biasa dalam kehidupanmu. Tuhan kasih pengertian yang luar biasa dalam kehidupanmu. Setiap minggu kau dengarkan message yang luar biasa dalam kehidupanmu. Tapi kita tidak pernah berubah. Tapi kita tidak pernah memutuskan untuk hidup dalam kebenaran. Jangan pernah sia-siakan kehidupan kita. Jangan sampai kita menyanyiakan kehidupan kita. Sampai akhirnya Tuhan tidak bekerja di dalam kehidupan kita. Dan bekerja melalui kehidupan kita. So hari ini. Mari kita sama-sama renungkan hal ini. Seumur hidup kita, setialah untuk menikmati pribadinya yang sendiri. Setialah untuk menyampaikan Injil kerajaannya yang begitu indah. Walaupun dalam menghidupi dan memberitakan kebenarannya, kita menghadapi aniaya. Mungkin gak secara fisik. Mungkin secara verbal. Ya, kayak tadi juga Pastor Andrew juga mengatakan bahwa kalau maintenance dikenalkan itu bukan peternak babi, Pastor Andrew bukan diperkenalkan sebagai peternak babi. Yang pertama diperkenalkan, ini pastor. Langsung, pastor, mesti dijaga lo ya. Ojo meso-meso, main maintenance ojo meso-meso. Mari silakan pastor, gitu kan. I feel you. Saya bilang gitu, I feel you. Jadi kadang-kala kalau kita hidup di dalam kebenaran, orang mencap kita, pastor, dalam kehidupan kita. Andre ini juga pernah cerita kan, di waktu kita ibadah di chapel, dia mengatakan, semua orang bahkan Pak RT-nya mengatakan, sampean pendeta Pak. Untung gak disuruh musir roh jahat gitu. Tapi luar biasa lah. Coba, kadang-kala kita enggak ini. Kadang-kala mungkin ya, aniaya yang kita terima itu bukan secara fisik, tapi secara psikis. Secara omongan, secara perlakuan. Mereka mengatakan kita pastor, kita mengatakan, orang suci itu bukan menghormati kita, tapi justru untuk memperolok kita mungkin. Anyway. Saya beberapa kali kalau saya nge-gym ada, kadang-kadang saya nge-gym sama sahabat saya di Chandra sama Ibu juga. Kadang-kadang kalau ada beberapa orang yang nge-gym, ayo tambahin bebannya, aku tambahin gitu. Tambahin bebannya, terus yang angkat gitu. Gak kuat your eyes. Masa aku diomongin your eyes gitu kan. Kalau mereka sampai, coba kalau seandainya dia tahu kuis itu siapa. Supaya apa? Tidak ada jarak antara kita. Supaya apa? Injil bisa masuk. Anyway, iya kan? Jadi, ayo kita renungkan hari ini. Kita hidup, ini adalah kesempatan di mana Tuhan ingin pakai hidup kita.
Di mana Tuhan ingin menyatakan kasih-Nya dan Ia ingin bekerja di dalam kehidupan kita. Keselamatan dalam Kristus sekali, itu dinyatakan sekali dan untuk selamanya. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar melandaskan hidup kita pada kasih karunia Tuhan? Dan kita menjadikan Injilnya sebagai tujuan utama dalam kehidupan kita. Sekali lagi, perjalanan kekristenan sangat terjal dan membuat kita lemah. Banyak tantangan dan juga ancaman. Tuhan Yesus sendiri bilang bahwa kehidupan yang dibenci oleh dunia ini, itu sejak dari zaman para nabi. Ayat 12, ya kan? Ayat 12 ngomong gitu. Itu sudah ada dari zaman para nabi, itu sudah ada di sana. Jadi adalah sebuah kehidupan yang wajar jika kita hidup dalam ancaman dan tantangan. Pertanyaannya adalah ini, kok Tuhan setega itu ya sama kita? Katanya gembala yang baik. Kok malah digiring ke lembah kekelaman? Kok egois banget ya Tuhan? But listen, Magicians. Ingat yang disampaikan oleh Pastor Anthony Pribudi tanggal 16 April lalu. Tuhan Yesus bukan Tuhan yang meninggalkan kita. Tetapi Dia tahu kesengsaraan kita. Dan bahkan Dia berdoa bagi kita. Tuhan Yesus lain dari pemimpin dan gembala. Dia berbeda dari pemimpin yang pernah ada di dalam dunia ini. Dia lebih hebat dari setiap gembala yang ada di dunia ini. Gembala di dunia ini, termasuk saya dan Home Pastor di tempat ini, hanya bisa memberikan simpati. Kalau Magicians lagi mengalami tantangan, lagi mengalami pergumulan, kami hanya bisa memberikan simpati. Kami hanya bisa memberikan rasa peduli kepada Magicians. Kami peduli. Pun kami mengatakan kami berempati. Apa sih bedanya empati sama simpati? Simpati itu provider kok. Enggak. Simpati itu adalah kita ini peduli. Ya kan? Tapi kalau empati itu apa? Ikut merasakan apa yang kita rasakan. Ya mungkin kami ngomong seperti itu. Guys, I feel you. Kamu disalah mengerti. Aku tahu kau rasakan. Aku tahu apa yang kau rasakan. Sakit ya pasti. Tapi kami tidak sepenuhnya mengerti perasaanmu. Seberapa sakitnya kamu, seberapa hancurnya kamu. Kami nggak ngerti tentang itu. Ya cuma berapa persen aja kami bisa merasakan. Kami tidak 100% mengerti tentang itu. Kami tidak benar-benar merasakan. Tetapi gini. Yang kami lakukan itu terbatas. Tapi tidak dengan Tuhan Yesus. Empatinya. Tuhan Yesus bukan hanya empati. Tetapi empatinya itu sangat sempurna. Empati Tuhan itu sangat sempurna. Dia tahu kedalaman hati. Dia tahu apa artinya dikhianati. Dia tahu apa artinya ditinggalkan. Dia tahu apa artinya sakit yang luar biasa dalam hidup. Dia bukan hanya merasakan perasaan kita, tetapi dia juga menjalani dengan nyata aniaya yang akan atau sedang kita alami. Perhatikan bagian ini. Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Pada zaman para nabi, Tuhan selalu mengusahakan. Dia yang selalu berinisiatif untuk bertemu dengan umatnya. Dia yang selalu berinisiatif untuk berbicara dengan umatnya. Melalui para nabi-nabinya. Tuhan ingin menyatakan firman-Nya. Satu tujuan,
Dia ingin menjalan, dia ingin menyatakan dirinya dalam setiap perjalanan umat. Dia ingin umat pilihannya menikmati kebahagiaan dan berkat yang sejati. Bukan yang dari dunia di mana bisa lekang oleh waktu. Dia nyatakan pribadinya dan karyanya. Dia usahakan dengan seksama. Dia usahakan. Dia kirim nabi. Tetapi apa yang terjadi? Justru bangsa pilihannya menolak nabi-nabi itu. Bahkan tadi dikatakan di ayat yang ke-12, nabi-nabinya pun dianiaya dan dibunuh. Sampai akhirnya Sang Putra Allah, Ibrani tadi mengatakan, zaman dahulu Allah mengirimkan nabi, tapi pada saat anugerah Tuhan dinyatakan, Tuhan bukan lagi mengirimkan nabi, tetapi dia mengirimkan putranya yang tunggal. Dia datang menemui kita dan menyatakan Injil Kerajaan. Dia ingin menyatakan rahmat Tuhan yang luar biasa. So hari ini, dia jauh lebih mulia. Pesan yang dia bawa, dia ingin mengatakan bahwa kebahagiaan itu hanya ada di dalam kebahagiaan dan sumber kekuatan itu hanya ada di dalam Kristus. Di luar Kristus justru kutuk yang kita terima. You know what? Waktu nabi-nabi menyampaikan firman Tuhan, mereka ditolak oleh bangsa Israel, mereka dianiaya, bahkan mereka dibunuh. Apa yang terjadi pada bangsa Israel? Bangsa Israel justru dikutuk sama Tuhan. Diberikan hukuman oleh Tuhan. Karena mereka tidak mau dengar-dengaran. Karena mereka tidak mau taat kepada para nabi. Karena mereka tidak mau mendengar kebenaran yang disampaikan oleh para nabi. Tetapi apa yang terjadi pada Yesus? Yesus datang, menyatakan kebenarannya. Justru dia difitnah. Justru dia dicela. Justru dia yang mengalami aniaya. Apa yang terjadi? Apakah ketika Yesus berada di atas kayu salib, dia menyerahkan nyawanya? Sebelum itu dia katakan apa? Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus jauh melebihi nabi-nabi yang pernah menyampaikan firman Tuhan. Dia bukan hanya menyampaikan firman Tuhan, tetapi dia menerima kutuk yang harusnya kita terima. Ini yang membuat kita memiliki pengharapan ketika kita tetap hidup di dalam kebenaran. Ini yang membuat kita tetap setia. Harusnya berita ini yang membuat kita tetap setia, hidup di dalam kebenaran. Karena di dalam Kristus kita tahu kita bukan lagi menerima kutuk, tetapi kita menerima berkat yang luar biasa melalui kematiannya yang terkutuk itu. Hari ini, Ephesians, hidup dalam pengharapan akan kehidupan yang kekal ini. Jangan pernah lepaskan dan tinggalkan apa yang Tuhan sudah kerjakan. Jangan tukar kekekalan dengan kesia-siaan. Tetap setia, hidup dalam kebenaran. Doa saya dan kerinduan saya di tempat ini. Bukan saya doakan semuanya hidup di dalam kesuksesan yang luar biasa. Dalam pekerjaan, dalam studi. Tetapi satu hal kerinduan saya. Dan saya yakin ini kerinduan semua home pastor di tempat ini. Ephesians semua hidup di dalam kebenaran sampai akhir hidup kalian. Percuma kita sukses di dunia, tetapi kita meninggalkan kebenaran. Percuma kita dapatkan semuanya, tetapi kita kehilangan kerajaan Allah. Percuma kita hidup bergelimpangan harta, tetapi kita tercoret dari kitab kehidupan. Lebih baik hidup dalam kebenaran dan menikmati kelimpahan di dalam Tuhan. Daripada menikmati kelimpahan dunia, namun hidup tanpa harapan dan berujung pada kebinasaan. So, Ephesians, hari ini, saya nggak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan. Saya nggak tahu apa yang sedang Ephesians pergumulkan. Mungkin ada beberapa hal yang sudah mulai lelah hidup dalam kebenaran. Mulai lelah hidup dalam disiplin rohani yang terus menerus dikerjakan. Aduh, kok kayaknya
Gak ada perubahan ya dalam kehidupan kita. Tapi satu hal yang aku ingin mau sampaikan hari ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Justru Dia akan menguatkan setiap langkah kehidupan kita. Hari ini, mari tundukkan kepala. Kami datang padamu Tuhan.